kami dijelaskan, Pak, bagaimana dulu kekuasaan itu dibangun ketika Orde Baru dimulai, bagaimana mereka bekerja dan hingga kemudian tampak begitu sistematis jalannya pemerintahan berikut dengan seluruh rencana-rencana yang dibangun bernama Repelita. Pemerintahan Orde Baru Pak Harto, pertama beliau adalah orang militer yang terbiasa bekerja sistematis, tidak bersifat terlalu politis. Kedua, teamwork yang beliau utamakan, teamwork di kalangan ABRI, teamwork di kalangan pemerintahan sipil, dan ketiga, beliau ini memahami bahwa permasalahan tanah air kita menyangkut ekonomi. Maka yang beliau andalkan adalah pendapat bagaimana ekonomi bisa dipecahkan, dan beliau sebagai politisi, pemimpin pemerintahan dan negara, akan menerjemahkannya sesuai dengan kondisi politik yang ada. Jadi, saya lihat dari sudut yang saya perhatikan, beliau faham apa yang beliau ketahui dan yang beliau tidak ketahui. Yang beliau tidak ketahui, ada apa sih di dalam keadaan pembangunan sekarang kita ini yang mengalami kemerosotan, inflasi tinggi, keadaan pembangunan tidak jalan, import banyak, terutama pangan, unemployment tinggi dan sebagainya. Jadi, yang beliau harapkan adalah solusi yang rasional, bukan solusi politis. Soal politiknya, beliau menganggap itu urusan saya, Presiden. Kalian terangkan pada saya ini, gimana sih sebetulnya masalah apa yang menjadi hakikat permasalahan stagnasi ekonomi, inflasi tinggi, mengapa, dan sebagainya. Jadi, kita yang diminta kemudian ikut membantu beliau, harus sadar bahwa yang diminta adalah technical advice, bukan political advice. Kita bukan politisi. Kita tidaklah bermaksud mempengaruhi kemampuan kekuasaan beliau untuk tujuan politik tertentu. Soal politik adalah tanggung jawab beliau. Beliau tanya, apa yang terjadi di dalam pembangunan kita kok begitu? Inflasi tinggi, defisit besar, keadaan unemployment tinggi, macam-macam lah. Jadi, pendekatan pembicaraan dengan beliau jangan memiliki muatan politik. Jangan kita mencari peluang-peluang politik untuk mempengaruhi beliau bagi kepentingan politik tertentu. Beliau tanya, apa yang terjadi di tanah air kita ini? Maka, sebagai orang diajar ekonomi, tentu kita hanya bisa menjawab persoalan ekonomi. Nah, ketika itu inflasi terlalu tinggi. Jadi, sebagai dokter, penyakitnya apa? Adalah jantung misalnya. Walaupun ada penyakit lain-lain. Tapi yang kita lihat kuncinya inflasi. Lalu, untuk membunuh inflasi penyakit ini, jalan keluarnya A, B, C. Dari mana inflasi itu? Di mana sumbernya? Di mana menembaknya? Dan sebagainya. Maka lahir program stabilisasi ekonomi dari high rate of inflation ke stable ekonomi. Kedua, akibat dari inflasi itu banyak pembangunan yang esensial terganggu. Infrastruktur, jalan kacau, rusak, air minum rusak,
irigasi rusak, pertanian ini rusak, Ya. ketergantungan pada impor pangan tinggi dan sebagainya. Jadi yang kedua Pak, satu inflasi, dan kedua adalah karena kita memikirkan pengeluaran negara yang keliru sasarannya, bukan untuk perbaikan infrastruktur. Ya. Tapi kenapa membuat proyek-proyek mercusuar itu? Mengapa mengutamakan hal-hal yang tidak prioritas? Jalan kayak perlu diperbaiki. Kenapa itu tidak dan sebagainya? Ya. Nah, beliau itu orang yang cepat bisa nangkap. Iya. Beliau orang praktis, tidak mau teori. Jangan kau bicara tentang teori-teori. Jadi apa permasalahannya? Apa kunci permasalahan? Permasalahan Pak, high rate of inflation. Kuncinya Pak, kuncinya di tangan pemerintah yang inflasi tinggi karena defisit anggaran besar, karena anggaran dipakai untuk pengeluaran yang tidak bersifat pembangunan. Ya, baik. Pak Emil, secara garis besar, saya membaca bahwa kekuatan awal dari Pak Harto dulu, Orde Baru itu adalah kanalisasi yang tegas antara tiga kelompok. Kelompok ekonomi, di mana motornya adalah Pak Wijoyo dan Bapak di situ, ada Sadli, segala macam di situ. Kemudian kelompok militer, di situ ada Jenderal Panggabean, segala macam di situ. Dan kelompok sosial, Idam Halid. Yang saya pertanyakan itu Pak Emil, karena ini adalah podcast politik, forum politik tempat saya ini adalah bagaimana Bapak menilai dan bagaimana cara pemerintahan di masa itu Pak Harto agar kemudian tiga kelompok utama pemerintahannya ini tidak saling gesek. Gini Bu ya, ABC berkaitan Bu, tidak berdiri sendiri. Apa menyebabkan inflasi? Defisit anggaran. Mengapa defisit anggaran? Pengeluaran uang untuk hal yang tidak produktif. Apa itu senjata? Apa itu pengeluaran militer? Untuk apa konfrontasi? Untuk apa dan sebagainya. Jadi siapa yang sebetulnya yang terkena atau mendapatkan uang tadi? Kelompok-kelompok yang ikut terseret diarahkan oleh Presiden Pak Bung Karno dulu untuk politik konfrontasi. Hutang-hutang kita bukan untuk pembangunan, untuk beli senjata. Langkah perbuatan macam-macam bukan untuk produksi dan sebagainya. Jadi gimana ya? Maka perlu ada pengertian dengan pihak ABRI. Langkah penting adalah pengertian kerjasama dengan ABRI. Apa otak-otak teman-teman yang mempunyai budaya pikir umumnya adalah tamatan seskuat, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, Sekolah Staf Komando Angkatan Laut, pokoknya Sekolah Staf Komando dan sebagainya. Nah, itu ada jago-jagonya, ada kapten, ada jenderal dan sebagainya. Nah, itu yang kita kemudian datangi dan kebetulan kita yang kebetulan dari Fakultas Ekonomi juga mengajar di Seskuat. Dan Seskuat itu di Bandung. Kami di Jakarta. Jadi kalau kita mengajar, Wijoyo, Sadri, Subroto, saya, dan Ali Wardana. Iya, Saleh Afif. Saleh Afif juga ya. Belum, ya itu yang muda nanti. Nah, kita kalau mengajar di Bandung. Nah, sekaligus membawa keluarga tinggal di Seskuat, di kompleks ABRI itu, bersama itu. Nah, malam-malam hari, kalau pagi sore itu kuliah, tapi malam hari makan malam, tutup buku, macam ngobrol kita. Nah, di sanalah teman-teman para jenderal, ada Jenderal Smithro,
Murtopo, ada Jenderal Yusuf, yang saya senang sekali waktu itu, kita tidak pakai pakaian resmi, semua biasa habis makan malam ngobrol. Koordinasinya guys. Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Dan juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja, sekarang sudah 267. Jumlah pulaunya, 17.000 pulau. Beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini. Dan saya titip, kalau ada persoalan hukum, dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu, jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru Nah, betul banget. setuju semuanya. Semuanya bilang setuju ya. Di atas saya juga sudah saya sampaikan ini, baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sama hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal, Pak. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru, benerkan dong. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Polres yang menyangkut hukum, baik itu di Polda yang menyangkut masalah ini. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Yang namanya orang itu namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Gak mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, gak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja, melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Jadi lelang, yang namanya lelang, pengadaan barang dan jasa, ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari? Langsung pada bereaksi ya. Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Ada apa? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Yang namanya e-procurement. Bukan yang e-purchasing, tapi yang e-tendering. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun. E-tendering konstruksi di bulan November ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya. Bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan. Mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Pas bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan, dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret, selesai bulan Agustus atau September selesai. Di pemerintah pusat, kita besok DIPA kita serahkan. Dan hari itu juga pasti saya perintah terutama yang pekerjaannya gede-gede. Kementerian PU pasti langsung lelang paginya. Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang. Karena pekerjaannya besar sekali. Kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Oke. Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah berapa kali juga saya ingatkan.
Kultur seperti ini harus dimulai bekerja di mulai Januari, itu penting sekali. Sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Saya cek LKPP, yang e-tendering 31 triliun, tender konstruksi masih berjalan. Nah, tolong ini dicatat. Selanjutnya juga ini saya titip. Ini ada ketua DPRD. Benar. Gubernur, bupati, wali kota, ada semuanya. Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR. Ini saya pesan juga pada ketua DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta juga gubernur, bupati dan wali kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub, bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel. Cepat merespon setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, yang ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat, stop, udah stop. Kita justru ini, bentar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi satu undang-undang. Minggu yang lalu, saya bertemu dengan Sekretari Ross dari Amerika. Tangan kanannya Presiden Trump. Apa yang beliau sampaikan pada saya? Sekarang ini, Presiden Jokowi di Amerika. Itu kalau menteri mau membuat peraturan menteri, satu, dia harus menghapus 2 peraturan menteri yang sebelumnya. Tahu? Artinya keluar 1, hilang 2. Kalau menteri mau mengeluarkan peraturan 1, dia harus ngilangin 2 peraturan menteri yang lain. Nah, kita ini memproduksi terus setiap hari ini mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita ini menjadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan. Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya ini juga mau buat aturan itu juga. Nah, sekarang menteri mau membuat peraturan menteri permen, boleh 1 tapi hilang 10. Bukan 2, tapi baru saya hitung hilang berapa ini. Biar permen-permen itu hilang semuanya juga. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Inilah model ke depan, hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang akan menang. Ya, kenapa kok bisa terjadi restorasi justice kalau tidak ada permintaan maaf? Dan kenapa juga bisa langsung keluar SP3 gitu kan? Nah, sebenarnya gimana sih Pak proses SP3 itu? Apakah memang tidak mengharuskan ada permintaan maaf dengan artian mengakui kesalahan kepada Pak Jokowi, namun itu tetap dilakukan? Mungkin kita butuh penjelasan bagi orang-orang awam atau penonton real politik yang belum mengetahui detailnya Pak Arianto. Oke, sorry ya. Sebelum saya langsung menjawab pada pertanyaan itu tadi ya, kenapa di SP3 dan sebagainya itu, saya mungkin lebih bagus menyampaikan dulu sejarah perjalanan daripada kasus ini, dan sehingga nanti bisa menerangkan makna daripada restorasi justice itu dalam kasus ini. Kan gitu. Ini kasus ini seperti dari dulu kan sudah saya sampaikan ya Pak. Ini kasus ini sebetulnya kasus sepele. Kasusnya ada mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi kan gitu kan. Sepele, tapi ini jadi berkembang panjang karena saya yakin ada yang di belakang ini yang mengendalikan supaya kasus ini panjang banget. Nah, dan ini kasus ini menjadi panjang banget karena terjadi keterbelahan masyarakat di lapangan itu akibat daripada berita-berita yang disampaikan oleh dari pihaknya Pak
yang anti dengan Pak Jokowi maupun dari pembelanya Pak Jokowi yang di media maupun di medsos gitu ya. Panjang sekali. Terjadi keterbelahan antara orang yang kelompok yang mempercayai adanya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dan kelompok yang mengatakan bahwa itu asli. Nah, jadi panjang. Estimate saya dulu ya, saya katakan kasus ini sebenarnya kalau hanya kasus sepele, yang satu menuduh ijazah palsu, yang satunya lagi menuduh pencemaran ataupun penghasutan, itu kalau saya dari penyidiknya dulu saya katakan ya 2 bulan selesai Pak itu. Nggak perlu bukti panjang-panjang. Cukup saksinya berapa, 20 orang cukup, kemudian saksi ahlinya 4 atau 5 orang, dan kemudian barang buktinya 20 aja cukup lah untuk membuktikan itu. 2 bulan selesai itu. Tapi kasus ini kan tidak jadi. Karena apa? Ternyata ya diawali dengan satu yang saya ikuti ya terakhir ini, laporan daripada kelompoknya yang membenci Pak Jokowi itu ke Mabes Polri bahwa ini ijazahnya palsu, itu kan. Tetapi sayangnya dia ketika melaporkan itu, dia tidak menunjukkan mana yang ijazah palsu itu. Dia menyuruh polisi, pokoknya ini ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Silakan cari buktinya, kan gitu ceritanya. Ya itu yang ke Mabes Pak ya? Yang ke Mabes. Nah, akibat daripada itu makanya laporan yang disampaikan oleh kelompok pembenci Pak Jokowi itu oleh Mabes diteliti, ternyata tidak ada alat bukti, dan kemudian untuk membuktikan itu apakah palsu atau tidak, Mabes terpaksa mencari bukti ke Gama karena memang prosedurnya begitu. Dan kemudian ketika dilacak ke Gama, ke KPU dan sebagainya itu, ternyata hasilnya tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan bahwa adanya ijazah palsu, sehingga laporan itu tidak diterima sebagai LP, tidak masuk dalam penyidikan, kemudian dinyatakan dan identik kemudian gitu ya? Itu dinyatakan identik itu menurut saya tindakan yang berlebihan daripada Mabes Polri, karena dulu mestinya ya begitu ada keterangan dari Gama yang mengeluarkan bahwa itu kan waktu itu kan dipanggil semua kan, kita ke sana, ini bahwa ini memang betul-betul asli Pak Jokowi lulus di sana, ini bukti-buktinya, itu sebenarnya cukup. Tetapi karena ada desakan itu, sana mengatakan pakai penelitian, pembandingan, pakai forensik segala, pakai sampai itu Mabes Polri dalam penyelidikan sudah menggunakan lapor dan diumumkan, dan yang diumumkan itu malah jadi bumerang, itu dianggap itu melanggar pidana oleh advokatnya. Nah inilah saya ingin sampaikan di sini. Advokat dari mereka itu kebanyakan ya menyoroti bahwa aparat itu kerjanya itu hanya didikte oleh Pak Jokowi, kayak gitu. Sehingga ketika Mabes Polri ngecek pakai lapor untuk membuktikan bahwa itu identik, itu pun dikritik. Oh itu kan belum sampai ke penyidikan kok sudah pakai gitu. Nah gitu kok. Jadi contohnya gitu. Jadi dia selalu menyerang, menafikan kinerja aparat, bahwa aparat selama ini kerjanya nggak beres, didikte oleh Pak Jokowi dan sebagainya, sehingga membela sana. Kurang lebih begitulah. Makanya ketika laporan dia yang di Mabes itu dikatakan selesai, itu pun dia nggak terima kan, minta gelar khusus dan sebagainya, itu pun diterima. Padahal Pak itu ya, kalau seandainya kasus ini sepele itu tadi Pak, itu untuk itu sebulan selesai itu urusannya. Tapi kan tidak sekarang. Ya. Satu lagi laporan yang ke Polda Metro yang Pak Jokowi melaporkan pencemaran. Dilaporkan kan, waktu itu pertama kali Pak Jokowi melaporkan bahwa itu pencemaran karena itu ini gitu kan. Terus kemudian waktu itu Pak Jokowi tidak mengatakan bahwa siapa yang dilaporkan, pokoknya dia datangnya inilah menyerahkan bukti-bukti yang ini kan gitu. Sementara di pihak lain juga ada kelompoknya pendukung Pak Jokowi, laporan di 3 relawan juga ada ya, relawan melapor, tapi bukan hanya pencemaran, tapi hasutan, provokasi kan gitu. Jadi yang laporannya Pak Jokowi itu yang di Polda Metro itu adalah pencemaran, terus nama baik dan sebagainya, ditambah dengan provokasi, hasutan dan sebagainya kan gitu kan. Nah, diperiksalah di sana. Apa yang dituduhkan oleh Pak Roy Suryo CS itu kemarin ketika ada restorasi justice itu, ternyata dia jahatnya bukan main, kami ini dikriminalisasi oleh Pak. Kan kayak gitu Pak. Ini yang saya perlu sampaikan pada publik ya. Kayak gitulah caranya ya, karena mereka itu selalu mendiskreditkan aparat, bahwa mengatakan kita itu didikte. Sampai kemarin pun, tadi malam bahkan saya, itu kita dianggap
Itu pengacaranya ngomong-ngomong gini, wah ini semua sudah di framing, semua didikte dalam restorasi justice itu semua menuruti apa katanya Pak Jokowi, sampai penyidiknya dipanggil ke sana kan gitu kayak gitu. Jadi itulah strategi yang mereka terapkan oleh para advokatnya itu ya menurut saya itu. Jadi Dengan- apapun fakta itu nanti dibikin framing Pokoknya baru dicari lagi. framing baru bahwa aparat itu didikte oleh Pak Jokowi. Jadi Yang kalau terjadi begitu kayak gitu. kejadiannya nggak akan selesai di pihak mereka. Itulah yang saya bilang tadi ya. Ini kasusnya, makanya kalau saya menjawab tentang restorasi itu nanti publik nggak nyambung ini kenapa kok jadi lamanya ini. Ya. Itulah yang terjadi Pak. Jadi ketika kemarin begitu tahu si apa ini minta restorasi pengkhianat kan gitu. Ya betul. Kan gitu kan terjadi. Itulah ya, karena memang strategi yang diterapkan oleh mereka itu baik advokatnya maupun Pak Roy-nya dan sebagainya itu memfitnah. Selalu disampaikan terus fitnah terus bahwa aparat itu suka nggak beres, kerja lapor itu nggak beres oleh si respon kan mengatakan gitu Pak. Nah ini yang perlu diklarifikasi ya kepada publik. Itulah yang mengakibatkan kasus ini jadi berkepanjangan karena adanya para orang-orang yang nekat itu tadi, yang dia memaksakan cara dia pembuktiannya itu kan dia akan mengatakan ini penelitian kan. Sudah dibantah bahwa ini penelitian itu penelitian abal-abal dan sebagainya, dia tetap nggak tahu diri gitu ya. Buruk aja itu mengatakan bahwa itu penelitian benar gitu kan. Bahkan dia mengatakan ini atas nama masyarakat seluruh Indonesia. Teman saya sendiri yang tadinya senior saya kok percaya pada itu. Itu akibatnya keterbelahan masyarakat itu akibat daripada penjelasan mereka kepada masyarakat yang mendiskreditkan aparat yang ada itu. Jadi itu lamanya yang kasus ini salah satunya karena mereka membuat narasi yang ternyata dilalahnya dipercayai banyak orang, Iya. sehingga harus sangat berhati-hati pihak penyidik yang Ya untuk itu memproses karena kasus ini. ramenya itu maka penyidik ya dalam menangani itu kan itu tadi menurut saya terlalu berlebihan, terlalu bertoleransi ya. Contohnya aja, buktinya sampai 712 yang dikumpulkan, bukti digital ataupun apa yang lain itu. Saksi yang diperiksa sampai 110, saksi ahli sampai 20 lebih. Itu kan menurut saya terlalu. Itu pun masih belum yakin bahwa itu apa cukup berkasnya, sehingga waktu itu kan belum dikirim-kirim. Bahkan ketika itu yang pihak sana minta lagi itu supaya diadakan ini saksi yang meringankan. Oke, diturutin saksi yang meringankan, saksi ahli yang ini yang membantah itu dikasih kesempatan, tetapi sampai 1 bulan lebih nggak diajukan. Sekarang balik sama mereka mengatakan kami sudah mengajukan tapi kami tidak dipanggil oleh penyidik. Betul. Kan itu kan jadi berita yang terjadi itu simpang siur antara ini sebetulnya memperlama itu dari pihak penyidik atau dari pihak Jokowi atau dari pihak mereka ini kan gitu kan. Itu yang terjadi di lapangan. Nah mereka saling tuduh menuduh. Saya sendiri juga waktu sampai sekarang belakangan ini ada heran. Ini penyidiknya apa sih maunya kan? Saya udah ngomong. Ketika saya tanya siap, tidak ada masalah Pak, jalan terus gitu. Saya kemarin waktu itu kaget juga kira-kira sebulan yang lalu ternyata kan saya pernah menyarankan gini. Itu minta saksi yang ringan untuk dimasukkan yang meringankan silakan aja, tetapi nggak usah nunggu itu deh, saya bilang tuh kalau berkasnya udah cukup ya kirim aja ke jaksa. Dan itu udah dilakukan ya? Nah, ternyata kan sudah dilakukan gitu, padahal ini penyidik waktu itu masih menjadwalkan untuk mau meriksa saksi yang katanya meringankan minggu depan akan ya diperiksa makanya lagi. itu kan ini jadi saya pikir ini kenapa itu ya kok jadi kayak gitu ya babali itu menurut saya. Tapi itu bisa disusulkan lagi Pak, udah Bisa. dilimpahkan Jadi kejaksaan, susulkan kesimpulan lagi. saya ya melihat perkembangan ini adalah begini. Jadi di satu sisi penyidik itu sangat hati-hati melihat yang rame-rame yang di lapangan itu supaya tidak jadi liar gitu ya. Semua ditampung supaya untuk menepis bahwa dia itu tidak didikte oleh Pak Jokowi. Makanya dia apapun yang dia minta diturutin kan itu. Minta saksi yang meringankan turutin silakan. Gelar Walaupun perkara kemudian khusus diikutin. sampai 1 bulan nggak diajukan. Nah belakangan dia ngajukan, tapi ini bantian si penyidik yang tidak langsung meriksa itu kan. Nah saya pikir waktu itu kan, wah ini kalau mesti meriksa ini lagi, ini kapan ngirimkannya ke sana kan gitu. Tiba-tiba tanggal berapa kemarin diumumkan, saya nggak duka itu. Wah sudah dikirimkan, tapi yang 3 yang dikirimkan kan gitu kan. Iya. Gitu. Nah terus Yang ditambah lakon-lakonnya aja yang dikirimkan. 3 gitu. Tambah lagi sekarang gonjang-ganjing rame lagi ketika Pak Eki Sujana itu minta RJ.
minta RJ itu tadi. Nah, sekarang saya akan menjawab mengenai RJ itu tadi. Inilah itu tadi ya, posisi itu ya, gonjang-ganjingnya RJ ini dalam konteks itu tadi yang sudah kasus yang sudah panjang itu tadi. Ini bagian belakang ya menurut saya itu. Bagi saya ya, RJ ini ya, ini adalah suatu perwujudan daripada sistem hukum ya. Karena kita kan baru menganut KUHP yang baru ya, dan KUHP yang baru juga. Semangat kita untuk menyelesaikan gonjang-ganjing persengketaan yang terjadi di publik, di masyarakat itu ya. Kalau dulu kan kita pakai KUHP lama maupun KUHP yang lama itu kan framing kita itu untuk menyelesaikan itu kayaknya apa kasus yang terjadi, kemudian siapa tersangkanya, kemudian dipidanakan tersangka itu supaya tidak mengulangi lagi ataupun tidak memberikan contoh pada yang lain. Dulu konsep berpikir kita untuk pidananya kayak gitu. Nah, kalau sekarang beda, Pak. Kita lebih mengutamakan bahwa apabila menyelesaikan suatu sengketa di dalam masyarakat itu bukan mencari siapa pelakunya kemudian dihukum, tetapi meredakan konflik ini. Itu lebih baik Berdamai. Menciptakan meredam itu dengan catatan memulihkan kembali kerugian yang terjadi di masyarakat, menimbulkan ketertiban kembali di masyarakat, dan syaratnya adalah apabila ada perdamaian, itu hanya bisa dicapai gitu. Jadi sekarang tujuan kita di dalam mengatasi semua permasalahan di masyarakat itu, kita diutamakan kepada itu. Nah, kemudian kemarin kan kebetulan kan mereka di antara mereka kan ternyata ada yang mengajukan itu, ya pasti kemudian diterima dengan baik oleh penyidik, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian ya yang namanya konsep RJ itu, Pak ya, itu adalah karena sistem baru itu syaratnya adalah satu, yang penting ada perdamaian, ada saling memaafkan, kerugiannya sudah dibayar kalau ada menimbulkan kerugian. Dan yang kerugian. ngajuin itu kan tersangka ya. Nah, itu yang mengajukan yang berperkara. Penyidik hanya sebagai penengah saja. Ya, tapi penyidik rambu-rambunya sudah ada itu. Karena kalau untuk kepastian hukum kan supaya ini bisa dilakukan dengan RJ apa tidak, itulah harus ada perdamaian itu tadi, dan syarat formalnya itu tadi kan pengembalian kerugian dan sebagainya itu. Nah, tapi untuk caranya kan kemudian diatur harus begini tertulis gitu. Nah, itulah yang kemudian kemarin disanggah oleh para advokatnya Pak Roy itu melanggar itu RJ-nya melanggar melanggar aturan. Saya katakan itu aturan itu, Pak. Di dalam aturan hukum itu tidak pernah ada aturan yang sangat rigid itu nggak ada. Pada intinya ada perdamaian gitu, Pak ya. Meskipun nggak ada maaf-maafan mungkin nggak. Intinya perdamaian. Bunyinya kan gitu. Mau ada maaf-maafan sama enggak, intinya perdamaian saja. Nah, itu yang dipermasalahkan kan, itu kan nggak ada maaf-maafan berarti kan nggak batal, itulah. Tapi di RJ itu ada dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak nggak sih, Pak? Dari Pak Jokowi dengan tersangka, ada nggak? Saya tidak tahu persis, Pak, saya tidak tahu persis bagaimana mekanisme RJ itu administrasinya ya, saya nggak ngerti. Itu karena mungkin saya dengar dari DHL Damai Hari Lubis katanya ada yang ditandatangani. Ya. Kalau saya kira logikanya ya pasti ada ya, karena kan semua kejadian itu, Pak, dan penyelesaiannya pun semua dibukukan. Seperti kalau kita meriksa kan dipakai BAP. Penyelesaian SP3 juga ada suratnya. Semacam berita perdamaian acaranya ya mungkin ya pasti ada yang ditandatangani. Karena kalau cuma lisan doang kan zaman sekarang kan mesti kurang kuat ya. Pasti ada. Tetapi bagaimana cara membuat perjanjian itu kan harusnya ke kantor polisi dipanggil gitu. Kemarin kan dianukan kayak gitu, Pak. Kenapa malah ada penyidik yang ke sana gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi mereka itu mencari-cari kelemahan yang terjadi. Celah-celah untuk mendiskreditkan aparat, itu yang saya nggak terima gitu ya. Jadi saya perlu memberikan pada masyarakat bahwa ini yang namanya RJ ini ditempuh ini adalah semangat daripada bangsa kita untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang lebih simpel dan tidak berlama-lama kan gitu kan. Syarat-syaratnya adalah itu tadi, harus ada perdamaian. Adapun nanti pelaksanaannya gimana, apakah penyidiknya ke sana ini ke sini, saya bilang itu diskresi daripada penyidiknya untuk mengambil tindakan. Jangankan Pak ya bikin RJ kayak gitu. Yang namanya meriksa saja itu ada ketentuannya, Pak. Kalau orang periksa, penyidik kalau manggil orang untuk diperiksa,
Terus yang dipanggil itu keberatan ataupun susah nggak bisa datang, misalkan sakit atau apa, karena penyidik boleh datang ke Ya. ke rumahnya meriksa di sana bisa kok. Betul. Apalagi untuk RJ yang seperti ini kan gitu kan. Ini mantan presiden ya. Iya, bukan hanya presidennya, karena saya lihat kemarin itu ya RJ ini kan kenapa kok begitu cepet banget itu ya. Kan kalau kita lihat ya, Egy Sujana kan datang sana, tapi dengan bangganya tidak mengatakan maaf kan gitu kan. Kan gitu kan. Nah itu biasa mungkin gengsi lah gitu. Ya. Dan itu permintaan maaf itu tidak, tanpa maaf itu tidak menggagalkan perdamaian. Yang penting yang dihadapi itu kan sudah menerima. Ya, kalau Pak Jokowi Jokowinya udah legowo berarti ya sudah bisa kan, berarti ya diproses. sudah. Karena kita dengar kan dari pembicaraan di sana Pak Jokowi ngomong understanding, artinya memahami. Iya, jadi paham ya maunya itulah apa. makna daripada itu. Maka di sinilah saya ingin ya. Tolong ya masyarakat tahulah, jangan sampai larut pada provokasi pada apa tuh mereka itu yang menurut saya ya sudah keterlaluan lah dalam mendiskreditkan aparat gitu ya. Selalu menyalahkan aparat. Contohnya aja si Rismon itu bahwa hasil lapor ini perlu ada lapor tandingan sampai segitu kan. Karena nggak bisa dipercaya, itu berbahaya kalau kayak gitu tuh dibiarkan ya. Sehingga rakyat nanti akhirnya kan tidak mempercaya dengan instrumen yang sudah ada di negara ini kan itu. Hanya ulah daripada mereka itu yang semua adalah para provokator kepercayaan yang terhadap institusi penegak hukum Iya, jadi itu hilang hanya dihilangkan. gara-gara opini satu orang. Ini iya, tuh orang masalah. opsi atau orang yang menurut saya nggak nalar. Contohnya itu tadi bolak-balik tadi malam saya di televisi ya. Bolak-balik dia ngomong bahwa ini semua cacat, ini aparat ini begini. Tak biarkan aja. Belakangan itu waduh keterlaluan, makanya itu kemudian saya stop bahwa jangan memberikan pandangan yang menyesatkan. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan ya itulah. Mereka itu selalu menggiring kepada penyesatan bahwa aparat itu tidak bekerja dengan baik. RJ kemarin itu kan, kenapa kok ada penyidik yang sana? Ini saya jawab nih. Yang namanya RJ itu ya, itu maknanya adalah hanya yang penting penyelesaian secara damai. Kembali lagi gangguan itu selesai. Mereka bantah, ini nggak menyelesaikan RJ ini. Emang kalau sudah selesai itu saatnya bisa dibuktikan gini-gini. Saya katakan RJ antara Pak siapa? Egy Sujana dengan Hari Lubis itu menyelesaikan masalahnya mereka dengan Pak Jokowi. Personal sifatnya ya, bukan cluster ya. Dalam ini ya Pak ya, dalam kasus ini kan kita pikir tadinya kan simpel saja antara A dan B. A itu orang yang pendukungnya Pak Jokowi, B itu orang yang pembenci Pak Jokowi kan, kurang lebih begitu. Pak Jokowi cuma satu dibantu dengan ininya, yang sini ada 12 pertama kali kan gitu kan. Ternyata setelah itu mengerucut menjadi 3 orang ini dan 5 orang kan gitu kan. Sudah polisi menyatakan gitu kan, klaster. Jadi ya menurut hemat saya yang 5 orang ini tuduhannya beda lah dengan yang 3 orang ini. Ini menurut saya ini mungkin ini gini. Mereka kan bantahnya ini Pak itu nggak bisa di RJ kan menurut aturan kan katanya lebih daripada 5 tahun. Itu Pak menggiringnya itu dari advokat itu. Yang pertama karena nggak ada permintaan maaf, yang kedua juga karena itu kayak gitu digiring-giring pasal itu. yang di atas 5 tahun nggak bisa. Dia menyesatkan pemahaman mengenai RJ itu, padahal ya menurut saya ternyata Pak setelah diuncai kemarin kan ternyata kan terjadi friksi ya. Dari 5 orang itu aja udah pecah kan, jadi 2 orang dan 3 orang ini. 3 orang ini nggak mau RC atau apa terserah. Tapi mereka mendalilkan bahwa ini advokatnya dua-duanya ngomong gitu, nggak menyelesaikan ini RC ini contohnya. Jadi seakan-akan memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa RC yang ditempuh oleh polisi itu hanya mengikuti kemauannya Pak Jokowi. Itu kan konyol Pak itu. Tapi padahal sebetulnya kalau dilihat di sisi Pak Jokowi ya bro ya, itu terlihat kok kalah set gitu loh. Kenapa? Kok ngasih maaf pada orang yang tidak meminta maaf kan gitu. Dan mungkin kalau kita lihat secara politis itu mungkin Pak Jokowi menunjukkan bahwa kasus ini sebenarnya sederhana seperti yang kata Pak Arya tadi, dan bermaaf-maafan aja sebenarnya bisa diselesaikan. Ini saya perlu sampaikan kepada masyarakat, itulah contoh mereka itu yang menurut saya. Iya. Karena kebaikan daripada Pak Jokowi ini bukan saya membela Pak Jokowi, tapi kebaikan Pak Jokowi yang mau menerima Pak ya sesuatu itu walaupun dia udah sangat terhinakan tadinya. Kalau dulu lihat rekodnya kan Pak bagaimana sih itu Pak Egy itu kayak kasarnya kayak gitu ya. Itu ijazahnya tidak hanya S1, ijazahnya dari SD sampai SMA. Kan gitu masalah kan. Ijazahnya dipertanyakan. Kan tidak begitu datang beliau sangat menghargai kan, menghormati bahwa itu adalah ungkapan daripada bahwa sengketa ini
marilah kita selesaikan dengan baik. Ya. Nggak perlu minta maaf, nggak perlu. Tapi begitu dia datang itu sudah tunjukkan kan gitu kan. Iya. Dan saya waktu itu yang saya dengar keterangan dari Pak siapa itu, Pak Egi terpaksa ini dalam menurut saya terpaksa ke sana karena apa? Kan waktu itu kan dia dicekal kan, Betul. Iya. dia dalam keadaan sakit. Gara-gara dicekal itu, karena kan dia nggak bisa keluar negeri. Berobat. atau Makanya apa salah satu caranya dia adalah strateginya harus ini dihentikan kasus ini kan. Nah, segitu coba. Begitu datang langsung Pak Jokowi oke. Memberikan gitu. Iya. Menurut saya itu kan suatu kemujizatan ya. Iya. Seandainya Pak Jokowi itu waktu itu dendam nggak mau, enggak. Biar aja dia nanti nggak bisa diobatin. Kan gitu kan. Bisa Jadi terjadi Itulah, apa-apa. win-win solution. Ini gitu contoh sebetulnya. kebesaran hati, Pak. Betul, Nah, betul. kebesaran hati yang saya gitu kemudian ditimbali oleh mereka itu dia kan itu pengkhianat. Itulah yang Jadi bisa dilihat sebetulnya perdamaian ini semua orang mendapatkan manfaat masing-masing dan Manfaat, seharusnya Pak. dirayakan Iya. sebetulnya Harus sebagai dirayakan. sesuatu yang baik, Heeh. bukan sesuatu yang dicari salahnya kan Iya. begitu. Harusnya. Kalau saya melihatnya ini ya Pak, saya kan pengen kasus ini supaya segera selesai, supaya rakyat tidak semakin terbelah kan gitu kan. Nah ini dengan adanya 2 orang ini selesai kan, wah saya senang sekali karena dengan cepatnya menyicil kan. Ya. Sekarang tinggal berapa? 3 Tinggal sama 3 kan gitu 6. kan. Kan 3 sama 3 gitu ya. 3, 6. Nggak apa-apa. Kalau mereka mau selesai dengan itu ya lebih baik gitu. Tapi itu yang saya sayangkan ya. Ada orang yang mau berbuat baik ya, ingin membuat dunia ini lebih baik, tapi mereka demikian jahatnya ya Pak. Terus mengompori kepada pihak kita itu yang memfasilitasi suatu kebaikan, dianggap kita itu apa? Kaki tangannya Pak Jokowi kan gitu. Ini yang itu menurut saya ini provokator yang harus dihentikan. Kayak gitu loh Pak. Itu pelajaran utamanya bro ya. Iya, jadi ya kembali Jangan selalu melihat kebaikan yang terjadi itu. Apapun hasil ujungnya, bahwa pernah ada seorang presiden dipertanyakan keabsahan dokumen ijazahnya oleh rakyatnya. Nah ini menurut saya sebuah catatan sejarah yang nggak oke. Dan berlarut-larut panjang kan, sampai per hari ini pun nampaknya belum ada tanda-tanda kelihatan. Nah, kalau tentang hukum saya nggak ngerti, tapi kaget juga bahwa ada sebuah pertanyaan kemudian berujung ke meja pengadilan. Hingga prosesnya panjang ya. Panjang sekali. Tapi kan ini terserah para pihak yang ingin memperpanjang ini ya. Oke, artinya maksud Anda mungkin Pak Jokowi sebagai negarawan gitu ya, melihat proses yang berlarut seperti ini, Anda berharapnya Pak Jokowi kemudian menyudahi semua ini begitu? Mencabut LP-nya atau bagaimana? Kan begini, pihak-pihak yang mengadukan kan juga nggak percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Bahkan ini kan, di gelar perkara kan sudah ditunjukkan juga ijazahnya. Iya, jadi kan ini keyakinan dan kepercayaan aja. Yang satu kekeh bahwa itu palsu, kalau nggak salah ya Pak ya. Ini palsu, sementara yang punya ijazah bilang, ini asli. UGM bilang saya udah serahin ijazahnya ke Pak Jokowi, gitu. Kalau nggak salah ya, Bu Ova ya. Kalau salah saya mohon maaf. Jadi maksud saya sebetulnya case-nya ini nih case yang buat sejarah di Indonesia cukup memalukan juga sih. Karena lama bener kejadiannya gitu ya. Terus di sisi lain adalah gitu kalau nggak salah Wagub Bubble ya, yang kemudian palsu kata ijazahnya. Ya itu bisa tuh ditersangkakan karena ijazahnya palsu. Nah, sehingga dalam kasus ini ayah saya sih inginnya ada sebuah dialog aja ujungnya gitu. Dan kemudian selesai, kita ngomongin yang lain. Gitu. Kita ngomongin bagaimana percepatan pembangunan Indonesia ini terjadi.